وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Saya hanya ingin mengingatkan pada saudaraku yang ada di dalam Jokam. Apakah tahun 2023 akan menjadikan panen, perceraian, banyaknya janda-janda, banyaknya duda-duda atas fatwa-fatwa tersebut, atas mangkulan-mangkulan kajian, hasil kajian-kajian yang ada dalam Jokam di akhir tahun ini. Saya ulangi lagi, apakah di tahun 2023 ini akan muncul banyaknya janda-janda, banyaknya duda-duda, banyaknya perceraian-perceraian yang ada dalam Jokam atas fatwa-fatwa yang diucapkan, yang dilontarkan, yang menjadikan sebuah keyakinan dalam jamaah. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anjana min fikril khawarijid dhalin wal mudillin az-zaighin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullahu ta'ala. Pada saudaraku semua penyebar ribat akli salim dimanapun Anda berada, Alhamdulillah rabbil alamin. Di kesempatan hari ini kita masih oleh Allah diberikan kenikmatan sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, nikmat hidayatul Islam, nikmat hijrah, nikmat bisa melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat pada saudara tua kita yang ada di Jokam Islam Jamaah 354. Masyaallah muslimin, hafizakumullah ta'ala. Pada kesempatan di hari ini atau kesempatan ini kita akan menanggapi sebuah pernyataan yang sudah beredar di berbagai media, yang berupa bahwasannya pada hari-hari ini, 2-3 hari ini di dalam pusat Jokam 354 telah mengadakan pengajian tingkat nasional atau internasional yang kita sebut dulu namanya istilahnya asrama, dan sampai sekarang juga disebut dengan istilah asrama. Asrama itu kalau dalam bahasa kita di luar ya kajian atau daurah, atau ya daurah internasional yang diikuti berbagai dari berbagai daerah. Seluruh daerah mengirimkan biasanya 2 orang, yang kemudian 2 orang tersebut menyampaikan di masing-masing daerahnya, desanya, kelompoknya. Kita akui memang secara keilmuan di dalam Jokam itu sistemnya luar biasa, yaitu istilahnya sistem disebut dengan sistem tuntas, dituntun dari atas, ilmu dari atas sampai bawah harus tersampaikan ya, walaupun nanti ilmunya bersifat doktrin, bersifat penguatan golongan. Di dalam kajian tersebut ada beberapa hal yang perlu kita tanggapi, karena materinya adalah materi Kitabut Thalaq. Kitabut Thalaq itu buku catatan tentang masalah perceraian yang baru kemarin setengah tahun yang lalu disampaikan pengajian Kitabun Nikah. Maka insyaallah ini kayaknya Kitabut Thalaq. Mungkin 6 bulan yang akan datang ada kitab lagi, Kitabur Ruju'. Kita nggak tahu, intinya kan percetakan jalan terus. Percetakan jalan terus dari pusat sana sampai ke daerah, dan tidak boleh daerah mencetak sendiri, tidak boleh. Harus dari pusat sana yang berstempel, ada stempel khusus yang sah. Yang penting percetakan sudah lancar. Padahal kalau kita ngaji di kitabnya juga kita sudah pernah ngaji semua, di Kutubus Sittah itu sudah ada semua. Sudah ada, cuman dihimpun lebih khusus. Kitabut Thalaq sebarkanlah seluruh jamaah membeli, ya percetakannya lancar jalan dan aman selamat lancar barokah menurut doa mereka. Dalam kajian ini khusus tahun-tahun ini memang tidak diadakan secara offline, artinya diadakan secara online.
online yang mana diikuti oleh seluruh jamaah sedunia dengan password tertentu, dengan mengirimkan password tertentu sehingga bisa masuk. Karena sekarang di pusat sudah ada namanya studio utama, kemudian di daerah juga ada studio mini, kemudian di kelompok-kelompok juga masjidnya juga sebagian menamakan istilah studio kalau ngaji studio. Nah, dari peraturan-peraturan pengajian yang sudah kita baca diantaranya adalah dilarang merekam. Nah, lucu tau? Dilarang merekam, dilarang membawa HP, dilarang membawa alat perekam, tidak boleh mengeser hasil kajian kemana-mana dan sebagainya. Memang ini mengalami suatu keanehan dibandingkan waktu dulu kita di dalam. Kalau waktu dulu kita di dalam, ketika ada ngaji momen asrama ini, banyak alat rekaman, ratusan bahkan ribuan alat rekaman. Karena memang ini ilmu-ilmu yang sangat mahal menurut kita, direkam pakai. Kalau saya dulu awal-awal beli namanya Walkman dulu tahun 2000-an, 2001 2002 pakai Walkman kaset pita itu ceklek. Hanya mulai berkembang pakai MP3 dan sebagainya, pakai HP dan sebagainya. Ya. Namun pada akhir-akhir ini 4 tahun atau 2 tahun terakhir ini, setelah adanya banyaknya yang hijrah, banyaknya yang keluar dari Islam Jamaah Jokam 354, membuat Jokam sendiri, para pengurus pusat, banyak hal-hal yang bocor sehingga tidak boleh direkam, tidak boleh disampaikan, tidak boleh di-share kemanapun, tidak boleh diberitahu. Dan kita tahu sebenarnya bahwasanya ajaran-ajaran mereka kenapa tidak boleh, karena akan terbuka bitonahnya. Apa bitonah? Yang seperti yang saya kemarin terangkan, bitonah ada sesuatu yang harus ditutup, sesuatu yang harus ditutup. Dan ternyata benar saudaraku ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala, di dalam penyampaian kitab tolak tersebut kita jumpai, dan menurut para saksi-saksi yang ada yang sudah masuk, yang sudah disampaikan bahwasanya termasuk dalam karena itu tolak, babnya tolak juga membahas tentang khulu. Khulu itu apa? Khulu itu adalah wanita meminta perceraian, mencabut pernikahannya. Artinya minta cerai, mencabut pernikahannya dengan berbagai pertimbangan syar'i tentunya. Ada pertimbangan-pertimbangan syar'i, ada alasan-alasan syar'i yang diperbolehkan oleh syariat. Dan ternyata benar dalam sisipan-sisipan penyampai para ulama-ulama mudanya, di antara ulama mudanya ada yang menyampaikan, yang disebutkan misalnya Ustadz Bela misalnya, disebutkan bahwasanya termasuk orang-orang yang boleh meminta cerai, boleh mencabut pernikahan, meminta cerai, mencabut khulu, mencabut pernikahannya adalah diantaranya orang-orang yang keluar dari Islam, murtad misalnya. Misal, sepintas tidak masalah. Lalu ada tambahan lagi, termasuk orang-orang yang berbeda kepahaman. Termasuk orang-orang yang berbeda kepahaman, artinya orang-orang yang sudah dianggap murtad, yang dianggap keluar dari jamaah. Ketika salah satu yang keluar suaminya, maka si istrinya boleh menggugat khulu untuk minta perceraian. Ini yang perlu menjadi pembahasan tersendiri, karena kita tidak memungkiri bahwasanya di dalam itu masih ada dan banyak, secara informasi banyak. Sebagian sudah hijrah, sebagian belum hijrah, itu banyak. Makanya kadang-kadang memberikan informasi pada kami, doakan taat istri saya bisa sadar, doakan taat suami saya bisa sadar, doakan taat dan sebagainya. Itu banyak sekali. Artinya salah satu sudah menyadari, satunya belum. Kalau si suami yang menyadari, maka pakai dalil ini katanya si ulama muda ini, maka perempuan boleh mengajukan khulu. Walaupun sebagian menyaksikan katanya saat mau menyampaikan beliau terdiam sebentar, kayaknya ada pesanan khusus atau ada kode-kode khusus yang telah dilontarkan oleh pengurus-pengurus para sesepuh-sesepuhnya. Masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala. Saya hanya ingin mengingatkan pada saudaraku yang ada di dalam Jokam, apakah tahun 2023 akan menjadikan panen perceraian, banyaknya janda-janda, banyaknya duda-duda atas fatwa-fatwa tersebut, atas mangkulan-mangkulan kajian, hasil kajian-kajian yang ada dalam Jokam di akhir tahun ini.
Saya ulangi lagi, apakah di tahun 2023 ini akan muncul banyaknya janda-janda, banyaknya duda-duda, banyaknya perceraian-perceraian yang ada di dalam Jokam atas fatwa-fatwa yang diucapkan, yang dilontarkan, yang menjadikan sebuah keyakinan dalam jamaah. Kalau kita bisa melihat, kalau kita bisa jujur, dan kalau kita bisa melihat keadaan jamaah yang ada, terutama kalau kita di Solo Raya misalnya. Kenapa Solo Raya itu banyak dan berkembang? Misalnya kalau kita kasih contoh Solo Raya, atau kalau di Jawa Timur jarang dijumpai. Tapi kalau di Jawa Tengah, di bagian Solo Raya ini banyak. Gimana maksud saya? Bahwa sebagian sudah jamaah, sebagian belum jamaah. Saya tidak membicarakan mantan, bukan. Ini justru orang-orang luar. Jadi misalnya di sini suaminya ngaji, istrinya tidak. Itu biasa. Ada istrinya belum dapat hidayah bahasa Jokam. Kemudian istrinya yang ngaji, suaminya yang belum. Itu di daerah Solo Raya banyak, Wonogiri, Karanganyar, Klaten, Sukoharjo itu banyak. Kalau di Jawa Timur enggak. Minim sekali. Kenapa? Karena Jawa Timur itu ya berkembangnya kan berkembang secara ke dalam. Istilahnya ya sak bojone terus anak putune jret wabeh ngaji. Tapi kalau di Jawa Tengah khususnya bagian selatan berbeda lagi, banyak dijumpai itu. Saya tidak berbicara dengan mantan. Itu kalau boleh jujur, berarti orang-orang tersebut kalau sesuai dengan fatwa terakhir atau fatwa terakhir, sesuai dengan mangkulan yang sudah diajarkan dalam kitab Tolak, berarti orang-orang tersebut wajib bercerai. Kan seperti itu. Ya, itu banyak di sini juga banyak, di kelompok sini juga ada, di daerah banyak sekali di daerah. Hampir kita tidak heran. Waktu dulu saya tugas awal-awal juga sempat heran. Kok iso ya bojone jamaah tapi wedoke belum? Karena kita tidak pernah menjumpai di daerah Jawa Timur, jarang sekali. Bahkan di kelompok saya hampir tidak ada jumpai di sana, di kelompok saya Lamongan sana dulu. Nyata di sini banyak. Nah, kalau boleh jujur, kalau boleh Anda misalnya tegas-tegasan, kalau ingin tegas-tegasan, berarti orang macam tersebut wajib diceraikan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Ternyata hal ini hanya membuat apa istilahnya? Kalau kita boleh katakan bahwasanya ini itu adalah ucapan-ucapan untuk mengikat jamaahnya agar tidak keluar. Hanya itu saja. Sehingga jamaahnya yang loyal yang siapa, yang tidak loyal yang siapa, yang loyal maka tetap diopeni, bahasanya dirambut apanya saya nggak tahu, yang nggak loyal silakan untuk dipisahkan. Sering saya katakan di berbagai video, tidak ada ajaran yang memisahkan suami istri tanpa syar'i, tanpa alasan syar'i, kecuali itu adalah ajaran iblis, kecuali ajaran setan. Maka bisa dikatakan mungkin tahun 2023 nanti, naudzubillah min syarri dzalik, semoga tidak terkabul apa yang saya katakan ketika diterapkan sungguh apa yang menjadi mangkulan yang ada di dalam kitab Tolak, bahwa orang-orang yang berbeda kepahaman maka termasuk menjadi asbabul khulu, menjadi sebab-sebabnya khulu, boleh dicabut pernikahannya. Maka boleh jadi tahun 2023 nanti Jokam akan banyak sekali terjadi perceraian. Naudzubillah min syarri dzalik. Dan itu kita sebagai mantan ngenes. Kita sebagai mantan saudara tua Anda, saudara muda Anda, sebenarnya kasihan itu. Ayo, sekarang kita close. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala yang ada di dalam Jokam, entah Anda yang sudah yang menyimak ribat aklis salim atau yang belum, silahkan di-share ini. Ya. Apakah rela keluarga Anda akan dirusak? Apakah rela keluarga Anda akan diporak-porandakan dengan keyakinan-keyakinan yang salah, yang jelas sudah tersebar dan sudah banyak testimoni serta penjelasan-penjelasan para ustadz. Anda menyusun rumah tangga berpuluh-puluh tahun, 2-3 tahun, bahkan anaknya sudah banyak, 5-6 anaknya, kemudian dirusak dengan hanya gara-gara dianggap berbeda keyakinan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, saya peringatkan kepada saudaraku Jokam, coba berpikir ulang, berpikir kembali. Banyaknya ustadz-ustadz yang sudah mengingatkan, banyaknya orang-orang yang sudah mengingatkan tentang ajaran ini.
memang enggak beres menganggap golongan yang lain adalah orang-orang kafir, haram dinikah. Nun sewu. Sampai dulu kalau kita dalam gemblengan dan kalau kita menikah dengan orang luar, termasuk kita menikah dengan misalnya orang luar, mantan, maka seperti halnya mengawini hewan. Itu yang sudah kita tancapkan, yang sudah kita terima dari sesepuh-sesepuh kita, dan kita lanjutkan saat itu untuk menjelaskan hal seperti itu. Naudzubillah min syarri dzalik, masyaallah, astagfirullahaladzim. Ini nyata-nyata adalah hasil dari didikan sifat-sifat khawarij. Sifat-sifat khawarij menganggap najis, menganggap tidak halal, menganggap haram kehidupan selain jamaahnya. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, para saudaraku yang ada di dalam Jokam, segeralah untuk berpikir ulang. Jangan sampai rumah tangga Anda rusak. Begitu Anda lihat kaum muslimin berbahagia dengan suami istrinya, berbahagia ke masjid bareng, ngaji bareng, ya. Tidak ada istilah berbeda pemahaman. Intinya pemahaman Islam, akidatul Islam, akidah sahihah, ya sudah selesai. Itu. Maka ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك